Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ronawan Juniatmoko, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika kelas 2 Akuntansi Syariah, serta teman-teman yang berbahagia. Melalui video ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi statistika yang berjudul pengukuran skala indeks. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Putri Handayani, dengan NIM 225221010. Yang kedua, Muhammad Nur Soleh dengan NIM 225221016. Dan yang ketiga, Titis Mawarning Tias dengan NIM 225221026. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif ataupun perbandingan suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel dalam kurun waktu yang berbeda. Dari angka indeks bisa diketahui maju mundur atau naik turunnya suatu usaha maupun kegiatan. Jadi, tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya suatu perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Misalnya, indeks harga untuk mengukur perubahan harga, untuk mengetahui berapa persen kenaikan dan penurunannya. Indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam kegiatan produksi, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah pokok dalam penyusunan angka indeks. Dalam penyusunan angka indeks harus memperhatikan beberapa hal yang dapat menentukan mutu atau kualitas angka indeks. Yang pertama, perumusan tentang tujuan penyusunan angka indeks. Menurut Wirawan, sebelum angka indeks disusun perlu diputuskan dan dirumuskan terlebih dahulu apa yang mau diatur. Keputusan sedemikian itu akan menentukan data macam apa yang harus dikumpulkan dan diolah bagi keperluan penyusun angka indeks. Yang kedua, sumber daya syarat perbandingan data. Wirawan menyatakan bahwa angka indeks berupa angka perbandingan atau rasio. Tidak mungkin untuk membuat perbandingan yang tepat bila data yang diperlukan tidak tersedia. Oleh karena itu, dalam menyusun angka indeks, data yang diperlukan harus tersedia. Selain itu, data yang dipakai sebaiknya satu sumber, agar satuan data, definisi, dan istilahnya sama, sehingga hasil pengukuran angka indeks tidak menyesatkan. Apabila sumber datanya berbeda, satuannya harus disesuaikan terlebih dahulu dan perumusan berbagai istilah yang berasal dari sumber yang berbeda harus diteliti dan ditelaah secara seksama. Yang ketiga, pemilihan periode dasar. Dalam pemilihan satuan dasar atau periode dasar ada tiga hal atau ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, sebagai tahun dasar. Hendaknya dipilih tahun yang keadaan perekonomian relatif stabil atau normal. Kedua, tahun dasar sebagai tahun pembanding hendaknya tidak terlalu jauh dari tahun-tahun yang hendak dibandingkan. Ketiga, basis tetap atau basis rantai. Dalam memilih tahun dasar, perlu diputuskan tahun dasar tetap atau tahun dasar berantai. Jika yang dipilih tahun dasar tetap, maka angka indeks tahun lainnya selalu dihitung berdasarkan tahun tertentu dan tetap. Apabila dipilih tahun dasar berantai, maka angka indeks tahun lainnya dihitung berdasarkan satu tahun sebelumnya. Angka indeks yang dihitung atas tahun dasar berantai akan memberikan gambaran lebih baik dari angka indeks yang dihitung atas dasar tahun dasar tetap. Hal keempat yang harus diperhatikan adalah pemilihan timbangan. Wirawan mengatakan bahwa faktor penimbang digunakan untuk membedakan arti penting suatu barang terhadap barang lainnya. Untuk barang yang lebih penting diberikan faktor penimbang yang lebih besar dari faktor penimbang barang yang kurang penting.
Dalam penyusunan angka indeks, perlu diputuskan apakah timbangan semua barang sama atau tidak, karena pemberian timbangan terhadap barang akan mempengaruhi angka indeks. Selanjutnya yaitu angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif sederhana adalah angka indeks yang memperhitungkan barang atau jasa dengan porsi yang sama tanpa memperhatikan bobot setiap barang dan jasa. Angka indeks relatif sederhana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu angka indeks harga relatif sederhana, angka indeks kuantitas relatif sederhana, dan angka indeks nilai relatif sederhana. Angka indeks harga relatif sederhana. Angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumus indeks harga relatif sederhana adalah IH T,O sama dengan HT per HO dikali 100, dengan keterangan IH T,O adalah indeks harga pada waktu T, HT adalah harga pada waktu T, sedangkan HO adalah harga pada waktu dasar atau harga pada waktu O. Contoh berikut ini adalah harga cengkeh per kilogram di Desa Jagaraga selama beberapa tahun. Hitunglah indeks harga relatif sederhana pada tahun 2017 dan 2019 dengan tahun dasar 2015. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 2 perintah. Yang pertama, menghitung indeks harga relatif sederhana pada tahun 2017 dengan tahun dasar 2015, dan perintah yang kedua yaitu menghitung indeks harga relatif sederhana pada tahun 2019 dengan tahun dasar 2015. Perhitungan dari perintah pertama, indeks harga pada tahun 2017 dengan tahun dasar 2015, maka harga pada tahun 2017 per harga pada tahun dasar 2015 dikali 100. 43.000 per 35.000 dikali 100 akan mendapatkan hasil 123. Perhitungan perintah kedua, indeks harga pada tahun 2019 dengan tahun dasar 2015, maka harga pada tahun 2019 per harga pada tahun dasar 2015 dikali 100 sama dengan 50.000 per 35.000 dikali 100 akan mendapatkan hasil 143. Dari perhitungan indeks harga tersebut, terdapat peningkatan harga cengkeh sebesar 23% pada tahun 2017 dan 43% pada tahun 2019. Jika keduanya dibandingkan pada tahun 2015. Oke, selanjutnya angka indeks kuantitas relatif sederhana. Angka indeks kuantitas relatif sederhana menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Rumusnya sama dengan IK 1 dikali 0 sama dengan K1 per K0 dikali 100. Oke, untuk contohnya juga sudah ada. Berikut ini adalah data produksi baju yang dikerjakan oleh perusahaan Coko selama beberapa tahun. Terus itu datanya juga sudah ada, maka kita langsung masukkan saja. IK 2020 2016 sama dengan K 2020 per K 2016 dikali 100. Sama dengan 42 per 34 dikali 100 sama dengan 124. Dari perhitungan indeks kuantitas tersebut terdapat peningkatan jumlah produksi baju sebesar 24% pada tahun 2020. Jika dibandingkan pada tahun 2016, kenaikan sebesar 24% pada tahun 2020 diperoleh dari 124 dikurangi 100. Angka indeks nilai relatif sederhana menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Rumusnya yaitu IN 1
10 sama dengan F1 per F0 dikali 100 sama dengan H1 per H0 K1 per K0 dikali 100. Oke, untuk contohnya sudah ada, yaitu berikut ini adalah data harga dan produksi minyak yang dikerjakan oleh perusahaan Funds selama beberapa tahun. Dan hitunglah indeks nilai relatif sederhana pada tahun 2018 dengan tahun dasar 2017. Oke, datanya sudah ada di dalam PPT. Dan untuk perhitungannya, yaitu IN 2018-2017 sama dengan V 2018 per V 2017 dikali 100 sama dengan 792.000 per 620 dikali 100 sama dengan 128. Dari perhitungan indeks tersebut, nilai dari produksi minyak mengalami kenaikan sebesar 28% pada tahun 2018 jika dibandingkan pada tahun 2017. Kenaikan sebesar 28% pada tahun 2018 diperoleh dari 128 dikurangi 100. Angka indeks agregat sederhana. Apa sih itu angka indeks agregat sederhana? Oke, angka indeks ini digunakan untuk menghitung indeks barang dan jasa lebih dari satu, di mana angka indeks ini menekankan pada agregasi barang dan jasa. Angka indeks agregat sederhana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada angka indeks harga agregat sederhana, angka indeks kuantitas agregat sederhana, dan angka indeks nilai agregat sederhana. Angka indeks harga agregat sederhana menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok suatu barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Dan untuk rumusnya adalah IHATO sama dengan sigma HT per sigma HO dikali 100. Angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks kuantitas agregat sederhana menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusan angka indeks agregat sederhana adalah IKTO sama dengan sigma KT per sigma KO kali 100%. Keterangan IKT per O sama dengan indeks kuantitas agregat pada waktu T. Sigma KT jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada waktu T. Sigma KO jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada waktu dasar. Angka indeks nilai agregat sederhana. Angka indeks nilai agregat sederhana menunjukkan perkembangan nilai harga dikalikan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya. Rumusan angka indeks nilai agregat sederhana adalah INA T,0 sama dengan sigma FT per sigma FO dikali 100% sama dengan sigma HT per KT per sigma HO per KO kali 100%. Keterangan INA TO,0 sama dengan indeks nilai agregat pada waktu T. Sigma FT jumlah nilai kelompok barang dan jasa pada waktu T. Sigma FO jumlah nilai kelompok barang dan jasa pada waktu dasar. Angka indeks agregat tertimbang. Formula Least-Price. Antonin Least-Price mengembangkan salah buah metode pada akhir abad ke-18 untuk menentukan indeks tertimbang menggunakan bobot periode dasar dengan menerapkan metodenya. Indeks harga tertimbang dirumuskan dengan IL sama dengan sigma KT per KO per sigma HO per KO kali 100%. Indeks Pace menggunakan kuantitas tahun tertentu sebagai timbangan secara umum. Perumusan Pace dapat diartikan sebagai berikut. IP sama dengan sigma HT per KT per sigma HO per KT kali 100%. Indeks Fisher mencoba memperbaiki formula Least-Price dan Pace. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibanding kedua indeks. IF sama dengan akar IL dikali IP. Angka indeks agregat tertimbang. Indeks Dropsic. Indeks Dropsic merupakan jalan tengah antara indeks Fisher atau nilai rata-rata dari kedua indeks. Dropsic memberikan perumusan sama dengan ID sama dengan IL ditambah IP per 2. Indeks Marshall-Edgeworth. Rumusan Marshall-Edgeworth menggunakan bobot berupa IME sama dengan sigma HT KO ditambah KT per sigma HO KO ditambah KT per 100. Indeks Walsh memberikan perumusan alternatif yang kemudian terkenal dengan nama rumusan Walsh. Indeks Walsh menggunakan pembobotan berupa akar dari
perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Rumusannya seperti berikut. EW sama dengan sigma HT ditambah akar kuadrat KO per KT per sigma HO akar kuadrat KO. Macam-macam angka indeks konsumen. Indeks harga konsumen IHK merupakan harga indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen baik di perkotaan atau pedesaan. Indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara yang pada hakikatnya menyangkut komoditi yang dijual belikan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. Indeks nilai tukar petani untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani dari tahun ke tahun. Digunakan indeks dengan harga yang diterima petani yang merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum farm gate atau yang disebut dengan harga di sawah setelah panen. Indeks produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output atau produksi dengan input. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.